pamrih, ramein gawe. Sejarah neng kene wes buktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Alkisah di sebuah desa di seberang sungai hiduplah sebuah keluarga yang berbahagia, yaitu bawang putih beserta ayah dan ibunya. Namun, tak lama kemudian, ibunya menderita sakit parah sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang putih sangat sedih sehingga ayahnya mencari ibu baru untuk bawang putih. Sudahlah anakku, jangan menangis. Aku akan memberimu ibu baru. Apakah dia sebagai ibu ayah? Tentu saja anakku. Lalu, ayah bawang putih menikah dengan seorang janda yang memiliki seorang anak bernama Bawang Merah. Namun ibu tiri dan saudara tiri bawang putih tidak sebaik yang mereka duga. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah bawang putih meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalkan aku, ayah. Udah sih, gak usah lebay. Semua orang juga bakal mati. Lebay amat sih. Iya, mending kamu sekarang pulang terus beres-beres rumah. Sesampainya di rumah, ibu tiri dan saudara tirinya hanya bersantai-santai saja, sedangkan bawang putih diperlakukan seperti pembantu tanpa upah. Namun bawang putih menjalaninya dengan sabar dan tabah, dan keesokan harinya. Wah, segarnya udara pagi ini. Bawang putih! Bawang putih! Gimana kamu, bawang putih? Duh, apa sih, Bu? Pagi-pagi rame banget. Baru tidurku aja. Ini loh bawang putih yang mau kamu taruh udah tidur. Bawang putih! Iya, kenapa Ibu? Dari mana aja kalau kamu taruh gak dengar? Kurang keras. Sekarang kamu cuci baju, ngepel. Bersihin semua pekerjaan rumah. Pokoknya kalau Ibu sudah pulang semua udah harus bersih ya. Ibu mau belanja dulu. Hah, belanja? Ikutku, bentar, aku mandi dulu. Ya, ngapain kamu di sini? Cepat sana, beres-beres. Baik, Bu. Setelah itu, berangkatlah bawang putih ke sungai untuk mencuci baju yang akan dicuci olehnya. Namun saat itu arus sungai lumayan deras, dan selendang ibu tirinya pun tersapu oleh aliran sungai. Celaka, selendang ibu hanyut. Pasti ibu akan marah jika mengetahuinya. Bawang putih langsung mengejar selendang itu. Bawang putih bingung hendak mencari kemana lagi. Dia telah bertanya ke penduduk yang sedang mencuci baju, namun tak ada yang melihatnya. Namun, tiba-tiba bawang putih mendengar seseorang meminta tolong. Tolong, hai gadis desa, tolonglah aku. Aku terjebak dalam jeratan jaring ini. Siapa kau? Di mana kau? Aku tidak melihatmu. Aku berada di bawahmu dekat dengan kaki kirimu. Aku adalah ikan yang bisa bicara. Sekali kau ikan, namun bagaimana kau dapat berbicara? Aku adalah jelmaan salah satu perikayangan untuk menjaga sungai ini. Sebagai rasa terima kasihku, aku akan mengajakmu ke tempat tinggalku. Terima kasih, namun aku sedang mencari selendang ibuku. Kau dapat menemukan selendang itu di sana. Benarkah? Baik, aku akan ikut. Terima kasih kau telah menyelamatkan kawanku. Sekarang aku berhak mendapatkan hadiah. Kamu pilih kotak kecil atau kotak besar? Benarkah peri? Kalau gitu aku akan memilih kotak kecil karena apa yang kulakukan hanyalah hal kecil. Dan ini selendang ibu tirimu dan jagalah kotak itu. Baiklah, peri, terima kasih. Suasana kembali di sungai. Lalu, bawang putih segera menyelesaikan cuciannya dan pulang karena takut ibu tirinya akan marah besar nantinya. Bawang putih, dari mana aja kamu udah begini baru pulang? Ibu dari tadi nungguin kamu gak pulang-pulang. Makanan aja belum disiapin. Kalau palingan dia main sama temennya sambil bawa aku.
Tidak Bu, tidak benar apa yang dikatakan Bawang Merah. Tadi aku bertemu dengan ikan ajaib. Udah, kalau itu gak usah banyak alasan. Cerita aneh-aneh aja kamu. Udah sekarang siapin makanan juga. Sebentar Bang Putih. Otak apa itu? Ambil aja Bu. Mana otaknya? Jangan Bu, itu pemberian dari perikayangan, aku harus menjaganya. Banyak alasan kamu. Cerita aneh-aneh. Lalu, bawang putih menuju dapur sambil bersedih. Sementara itu, ibu dan saudara tirinya sedang membicarakan suatu rencana. Wah, banyak banget perhiasannya. Ada emas, permata, perak. Iya Bu, masih bagus-bagus. Bawang Putih tidak pantas menggunakan perhiasan mahal seperti ini. Betul itu nak. Ibu punya rencana. Rencana apa Bu? Jadi gini, besok kamu coba ikutin Bawang Putih. Dia ngelakuin hal apa aja. Biar kita tahu dia dapat emas kayak gini dari mana. Si Bu, rencana itu memang bagus. Keesokan harinya, bawang merah mengikuti bawang putih ke sungai, dan dia melihat bawang putih sedang berbicara dengan seekor ikan ajaib yang membawa bawang putih ke kayangan. Lalu, setelah bawang putih pulang, bawang merah berpura-pura menjadi bawang putih. Hai gadis desa, mengapa kau kembali kemari? Jadi begini ikan ajaib, kotak yang kemarin kau berikan diambil oleh ibu tiriku. Jadi apakah boleh aku ke kayangan lagi? Baiklah. Lalu, suasana menjadi di kayangan. Hadiah yang kau pinta, kau pilih salah satu kotak yang besar atau yang kecil. Kemarin bawang putih memilih kotak kecil mendapatkan begitu banyak perhiasan. Kalau begitu, aku akan memilih kotak yang besar agar perhiasannya lebih banyak. Kalau begitu aku memilih kotak yang besar saja. Terima kasih Peri. Suasana kembali di sungai. Ada lagi yang bisa aku bantu? Ada, kemarilah. Aku butuh dirimu. Oh iya, bagaimana sama perhiasannya? Kamu dapat? Ya iyalah, namanya juga bawang merah. Ini Bu. Buat yaudah ayo kita buka. Hah? Apa ini? Daun-daun cantik. Kurang ajar. Pasti Peri itu pilih kasih atau bawang putih yang punya rahasia. Sekarang mana anak itu? Ibu tadi suruh dia belanja. Tenang aja nak. Ayo kita bikin dia tahu rasa. Gimana caranya Bu? Goreng saja ikan itu, pasti nanti dia merana. Lah iya, ide bagus. Akhirnya digorenglah ikan itu. Setelah matang, ikan itu disajikan di meja makan dan disiapkan untuk dimakan bawang putih. Assalamualaikum. Wah, ada ikan. Waalaikumsalam. Sudah datang nih. Kita makan. Aku sama ibu tadi sudah makan duluan. Kamu sih lama. Ya udah, makasih. Dan ketika bawang putih sudah menyantap ikan ajaib itu, ibu dan saudara tirinya menghampirinya. Sudah selesai makannya. Enak ikannya? Iya, sudah kok enak ikannya. Ya iyalah, yang dimakan kan ikan ajaib. Ya Tuhan, apa yang telah aku perbuat? Aku melakukan hal yang salah. Aku tak tahu balas budi. Ikan ini sudah membantu, tapi aku malah memakan habis dagingnya. Betapa hinanya aku. Lalu, bawang putih pun menguburkan tulang ikan ajaib itu sambil menangis. Dan tanpa tersadar air matanya bercucuran dan mengenai tempat ikan itu dikubur. Dan ajaibnya malam itu muncul cahaya dari tulang-tulang ikan ajaib. Tak disangka-sangka tumbuh pucuk daun tulang ikan ajaib itu sudah menjadi pohon yang tak begitu besar. Bukan hanya daunnya yang berlapis emas, tapi tangkainya juga berlapis perak. Pagi hari, tiba-tiba ada sayembara dari kerajaan, yaitu barang siapa yang menyembuhkan penyakit ratu akan dinikahkan dengan pangeran jika perempuan dan
akan dijadikan sebagai sahabat pangeran jika laki-laki. Dengan cepat, berita itu pun tersebar dari seluruh penduduk desa. Bagaimana Dayana? Apakah sudah menemukan obat untuk ratu? Iya Paduka, tapi sakti itu bilang jika obatnya hanyalah tanaman berdaun emas dan berbatang perak, dan hanya ada satu di dunia ini, dan yang dapat dicabutnya hanyalah yang menanamnya. Baik, terima kasih Dayana. Sama-sama Paduka. Dayang Esa. Segera cari informasi tanaman itu. Baik Paduka. Paduka, saya sudah menerima informasi tentang tanaman itu. Di mana letak tanaman itu? Di sebuah desa di seberang sungai. Terima kasih Dayang Esa. Prajurit, segera siapkan keberangkatanku. Baik Paduka. Permisi. Silakan Paduka Pangeran, saya pemilik rumah ini. Ini anak saya Bawang Merah. Perkenalkan, saya Bawang Merah. Salam kenal. Tujuan kami kemari untuk mencari pohon emas. Silakan Pangeran, pohonnya ada di belakang rumah kami. Kalau begitu, tolong petikkan satu untukku. Baik Pangeran, Bawang Merah, silakan petikan untuk Pangeran. Iya, Bu. Susah sekali. Kamu ini nggak bisa, mana aku aja. Apakah ada keluarga lain? Tolong panggilkan. Ada Pangeran, sebentar saya panggilkan. Bawang putih, bawang putih. Iya, ada apa, Bu? Tolong petikan pohon ini untuk Pangeran. Baik, Bu. Ini Pangeran. Terima kasih Bawang Putih. Sama-sama. Dan keesokan harinya diberitakan bahwa Paduka Ratu telah sembuh dari penyakit misteriusnya. Sesuai sayembara bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu, maka akan menjadi istri pangeran. Permisi. Silahkan Pangeran. Sayembara sudah jelas. Apakah kamu siap jadi permaisuriku? Iya, Pangeran. Sedangkan Ibu Tiri dan Bawang Merah hanya saling menyalahkan dan menyesal telah berbuat jahat pada Bawang Putih. Dan akhirnya Bawang Putih dan Pangeran hidup bahagia selama-lamanya.